Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Saat ini di Timnas Indonesia di round 3 ini berisikan 25 pemain. Meskipun semuanya orang Indonesia termasuk diaspora, tapi ternyata masih banyak aja loh yang bilang Timnas Indonesia ini saat ini full naturalisasi. Padahal sudah kami berkali-kali bilang, berbeda antara naturalisasi dengan diaspora. Yang ada di timnas saat ini tuh semuanya orang Indonesia karena semuanya diaspora, meskipun Martin Paes satu-satunya pemain diaspora yang gak ada darah Indonesianya. Lah kok bisa? Neneknya Martin Paes memang lahir di Indonesia, yakni di Kediri, tapi gak ada darah keturunan Indonesia dari neneknya Martin Paes. Paes ini cuma dapat nama Indonesia karena neneknya lahir di Indonesia. Tapi kalau kita urutkan satu persatu, dari daerah mana aja sih para pemain timnas kita saat ini yang ada kemarin ya lawan Arab Saudi? Yang pertama Martin Paes, asal Kediri, Jawa Timur. Yang kedua Hernando Ari dari Semarang, Jawa Tengah. Yang ketiga Adi Satrio dari Tangerang, Banten. Yang keempat Nadeo Argawinata dari Kediri, Jawa Timur. Yang kelima Wahyu Prastio dari Batang, Jawa Tengah. Yang keenam Jai Ijes dari Semarang, Jawa Tengah. Yang ketujuh M Ferrari dari Jakarta. Yang kedelapan Rizky Rido dari Surabaya, Jawa Timur. Yang kesembilan Sandy Walsh dari Surabaya, Jawa Timur. Yang kesepuluh Pratama Arhan dari Blora, Jawa Tengah. 11 Asnawi Mangku Alam dari Makassar, Sulawesi Selatan. 12 Shane Patinama dari Haru, Maluku. 13 Calvin Verdong dari Melaboh, Aceh Barat. 14 Nathan Coaon dari Semarang, Jawa Tengah. 15 Ivara Jenner dari Jember, Jawa Timur. 16 Ricky Kambuaya dari Sorong, Papua. 17 Tom Haye dari Solo dan Minahasa. Ini medok banget ya Indonesianya, dua daerah loh diambil dari Tom Haye ini. 18 Marcelino Ferdinand dari Jakarta. 19 Ragnar Oratmangun dari Larat, Maluku. 20 Egy Maulana Fikri dari Medan, Sumatera Utara. 21 Ramadan Sananta dari Lingga, Kepulauan Riau. 22 Rafael Struik dari Semarang, Jawa Tengah. 23 Hoki Caraka dari Gunung Kidul, Yogyakarta. 24 Dimas Derajat dari Gresik, Jawa Timur. Dan 25 Witan Sulaiman dari Palu, Sulawesi Tengah. Itu tadi ya kota asal dari para pemain timnas di lawan Arab Saudi kemarin ya. Belum termasuk Jordi Amat dan Justin Hubner serta Elkan Bagot loh ya. Jordi Amat itu adalah keturunan Raja Makassar. Tepatnya dia ini putra mahkota Kerajaan Siau di Kepulauan Sitor di Jacob Park di Makassar ya. Sementara Justin Hubner itu juga orang Makassar. Elkan Bagot orang Jakarta dan Jens Reven orang Jogja. Ada pelatih ternama tertipu. Ya, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini mengaku tertipu dengan banyaknya berita soal timnas Indonesia, khususnya yang ditulis harian Inggris, Italia, dan Vietnam, yang mengatakan Arab Saudi akan menang dengan mudah atau mudah menghancurkan Indonesia sebab Indonesia adalah tim terlemah di round 3 dengan peringkat terendah di ajang ini. Maka wajar saat lawan Indonesia kemarin, Mancini ini di babak pertama mendudukan atau memerintahkan para pemain Arab Saudi ini main santai karena mungkin ya terdoktrin ya dengan berita-berita dari harian Inggris, lalu harian Vietnam dan harian Italia ya. Tapi apa yang terjadi? Mancini kaget bukan main dengan gaya permainan timnas Indonesia.
Meskipun Mancini sempat melihat permainan timnas Indonesia di Piala Asia kemarin, tapi menurut Mancini, pemain timnas Indonesia yang kali ini berbeda 180 derajat. Mancini mengaku dengan komposisi pemain yang tak lengkap saja, tim ini bisa mempersulit Arab Saudi. Bagaimana jika tim ini komplit dan punya striker yang bagus? Maka menurut Mancini, tim manapun yang akan jumpa Indonesia harus berpikir 1000 kali kalau buat menganggap remeh. Sebab tim ini sangatlah berbahaya, itu ucapan Mancini. Ya, inilah salah satu keuntungan timnas Indonesia yang dianggap tim underdog alias tim lemah oleh pihak lain. Tapi justru ini akan jadi senjata mematikan karena para tim lawan mungkin nggak terlalu waspada ya. Dan sekarang mereka mulai tahu nih siapa King Indo. Oke, ini mungkin banyak yang bingung ya. Kemarin banyak banget yang nanya, Bang, kenapa Malaysia kok dapat poin FIFA? Sementara kan Malaysia cuma adakan Piala Merdeka yang digelar oleh Malaysia sendiri, bukan oleh FIFA. Kok mereka dapat poin sih? Oke, Malaysia kemarin itu kan usai menang lawan Filipina ya, itu rankingnya naik dong, menyusul Indonesia. Tapi kok kenapa nih Malaysia ini bisa dapat poin FIFA, sementara mereka kan cuma adakan turnamen pribadi? Nah, jawabannya simple. Kita akan jelasin ya. Jadi gini nih, tiap pertandingan maupun itu turnamen ya yang digelar bertepatan dengan yang namanya kalender FIFA atau bulan FIFA atau FIFA Match Day, maka akan dianggap sebagai ajang FIFA Match Day. Lah, kalau Malaysia bisa kayak gitu, kenapa gelaran AFF ini nggak masuk ajang FIFA dan nggak dapat poin? Karena gelaran AFF itu digelarnya bukan bulan FIFA Matchday alias bukan bulan FIFA. Kan AFF itu digelarnya Desember dan Januari kalau nggak salah ya. Dan di bulan itu tuh nggak ada yang namanya kalender FIFA. Jadi setiap negara yang melakukan pertandingan internasional di bulan FIFA Matchday dan didaftarkan pada FIFA, maka akan dianggap FIFA Match Day. Kalau gitu Indonesia bisa dong gelar turnamen pribadi pas FIFA Match Day. Lawannya pilih aja yang gampang-gampang biar Indonesia dapat poin banyak. Itu kan pemikirannya. Nggak segampang itu, nggak semudah itu, Yura. Ada beberapa persyaratan yang harus diajukan sebuah negara untuk menggelar sebuah pertandingan atau turnamen di bulan FIFA Matchday atau di bulan kalender FIFA. Yang pertama, tim yang akan menggelar pertandingan atau turnamen di bulan FIFA Matchday harus mengajukan dulu kepada FIFA dan juga harus disetujui oleh para pesertanya. Contoh, Indonesia ngajuin sebuah turnamen, inilah 4 tim misalnya gitu kan. Ini kan harus disetujui dulu sama FIFA, sama AFC, sama FIFA, dan juga sama tim-tim lawan. Mau nggak nih ikutan ini? Dan tahu resikonya, kalau kalah ya dikurangin poin FIFA, kalau menang ya ditambahin poin FIFA. Yang kedua adalah dana. Untuk menggelar sebuah turnamen atau pertandingan internasional di bulan kalender FIFA Matchday, harganya akan lebih mahal. Kalau misalnya Indonesia lawan misalnya di bukan bulan kalender FIFA, itu kan harganya standar. Tapi ketika menggelar turnamen di ajang bulan kalender FIFA, ini akan ada harga yang lebih mahal dan ini butuh dana yang besar. Yang ketiga, kesulitan cari lawan. Nyari timnas atau tim negara yang mau ikutan sebuah turnamen dalam bulan FIFA Matchday atau bulan FIFA itu sangatlah sulit. Sebab para negara-negara lain pun saat kalender FIFA itu pasti punya agenda sendiri dong. Nah, di sini butuhlah sebuah koneksi dan juga modal yang gede. Contoh misalnya Indonesia di bulan kalender FIFA ini mau gelar turnamen nih, mengundang misalnya tim dari Australia atau mana. Australia berapa sih harganya kalau di bukan bulan kalender FIFA? Nah, kalau di kalender FIFA itu kalau ngundang Australia itu bisa 2 kali lipat gitu loh. Maksudnya butuh dana yang lebih gede dan belum tentu tim yang diundang pun mau. Harus banyak berkorban, ngasih akomodasi yang 2 kali lipat dan lain-lain. Yang keempat adalah koneksi. Malaysia itu bisa dengan mudah menggelar turnamen di bulan FIFA atau di bulan kalender FIFA karena didukung penuh oleh AFC. Kenapa demikian? Karena AFC itu kantor pusatnya ada di Malaysia. Ya otomatis Malaysia pun akan dengan mudah didukung oleh AFC untuk menggelar ajang FIFA
tanpa perlu ribet. Nah, sekarang bayangkan Indonesia, siapa yang mau dukung kecuali FIFA itu sendiri. Dan FIFA pun nggak akan dengan mudah memberikan izin pada Indonesia kalau nggak Erick Thohir yang turun langsung. Dan Erick Thohir pun mikir dua kali, duitnya dari mana buat gelar turnamen di bulan FIFA Matchday. Itu loh, paham ya? Jadi sekarang udah paham ya kenapa laga Piala Kemerdekaan Malaysia ini dapat poin dari FIFA, karena memang itu dianggapnya FIFA Matchday, dan lawan-lawan yang atau tim-tim yang diundang Malaysia pun memang mereka setuju FIFA Matchday mereka dialihkan di turnamen Piala Merdeka. Jadi istilahnya mereka juga menggelar FIFA Matchday lah. Kita lanjut ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Ada 3 kabar baik yang Boyan Hodak sampaikan baru-baru ini untuk lanjutan Liga 1 ya. Yang pertama, fisik dan mental. Ternyata inilah faktor utama kenapa Persib selama ini sulit menang di 2 laga terakhir ya. Yakni soal fisik dan mental para pemain Persib. Ternyata fisik dan mental para pemain Persib ini belum mencapai di level fitnessnya. Bahkan menurut Hodak di 3 laga kemarin level fitness para pemain Persib itu cuma 40%. Nah, kemarin beberapa hari ini dicoba dalam game internal selama 90 menit. Akhirnya level fitness para pemain Persib ini udah naik mencapai 80%. Yang kedua, masalah internal di tubuh Persib selesai. Jadi emang Hodak ini mengakui ada masalah internal di tubuh Persib, tapi Hodak nggak nyebutin ya masalah internalnya apa ya. Kami sih tahu, tapi kami nggak mau nyebutin juga sih. Tapi memang menurut Hodak ya, dengan kelarnya masalah ini bisa membuat para pemain ini lebih tenang dalam bermain. Pantesan aja ya kemarin-kemarin tuh kayak gimana, kayak nggak semangat gitu. Ternyata memang lagi ada masalah tuh di Persib. Yang ketiga, kembalinya para pemain cedera. Beckham Putra, Mark sampai David Da Silva dipastikan kembali dari cedera. Bahkan sudah ikut latihan ya. Nah, untuk yang ketiga ini apa ya? Kebetulan apa-apa ya? Masalah internal kelar, para pemain tiba-tiba pulih dari cedera. Tapi memang Hodak pun nggak bisa memastikan apakah para pemain yang udah pulih dari cedera ini akan ditampilkan saat lawan PSM Makassar. Jadi ya kita tunggu saja. Yang pasti gini deh. Kalau misalnya nanti di pekan keempat ini DDS nggak bisa tampil, ini sangat berbahaya karena Dimas Derajat dipastikan belum kembali dari timnas. Ya mungkin udah kembali sih dari timnas, tanggal 10 main, tanggal 11 main lagi, bisa nggak ya? Tapi kita lihat nanti ya. Dari Persija Jakarta, Carlos Pena mengaku tertantang di Liga Indonesia. Meskipun Pena ini kaget dengan kultur dan kebiasaan sepak bola Indonesia, tapi Pena mengaku siap bertarung sampai akhir dan membuktikan dirinya layak jadi pelatih tim sebesar Persija. Tapi memang ada satu hal yang Carlos Pena minta, yakni dukungan penuh para Jackmania dan dukungan penuh manajemen Persija, khususnya dalam kebebasan memilih pemain. Nah, baru-baru ini Carlos Pena ini mengaku butuh satu lagi striker nih, dan ini harus asing. Nah lo, ada apa dengan Almeida dan Simic? Carlos Pena sendiri nggak menyebutkan atau nggak menjelaskan alasannya nih, ada apa dengan Almeida dan Marco Simic. Tapi yang pasti dengan kenyataan gaya main sepak bola Indonesia, Pena mengaku punya 3 striker itu nggak cukup. Maka kita akan lihat nih, apakah manajemen Persija mau penuhi keinginan Carlos Pena atau kayak yang udah pelatih mintanya anu, manajemen bilang ntar dulu. Dari Madura United, sama halnya dengan Persija yang meminta striker baru. Nah, Madura pun kabarnya meminta striker nih, tapi uniknya justru pemain sekaligus kapten yang minta, yakni Lulinha. Lulinha menyebutkan entah apa yang ada di pikiran Widodo Ceputro, tapi Lulinha jelas melihat tim ini tuh butuh sosok striker. Kenapa nggak cari striker? Lulinha mengaku dia ini nggak peduli Madura akan dapat striker dari mana dan kebangsaan apa, itu sih nggak penting ya. Yang penting itu menurut Lulinha di lini depan Madura itu ada striker ya. Kalau bisa sih yang bisa cepat adaptasinya. Nah ini kan agak sedikit unik nih. Pelatihnya yakni WCP adem ayem aja, tapi pemainnya justru yang komplain. Ini tanda-tanda ada boykot pelatih nih di Madura. Nah buat Kacong Mania nih, masih layakkah WCP dipertahankan?